Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk tema kita di 2 bulan ini. Kita 2 bulan ini sedang belajar tentang kerajaan terang. Saudara, pertanyaannya mungkin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seberapa kita menginginkan kerajaan terang itu untuk dapat menjadi pengalaman kita setiap hari, saudara. Karena yang namanya terang itu dikatakan tidak ada kegelapan sedikit pun. Ya. Jadi seberapa kita menginginkan kehidupan yang mungkin orang bilang gini, nggak mungkin lah. Orang kita masih hidup di dunia kok gitu ya. Nggak mungkin lah, kita kan masih manusia, kita kan masih daging gitu ya. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan Dia memberikan kita terang dan terangnya Dia itu sempurna. Sehingga tidak ada satupun kegelapan yang bisa mengalahkan terang itu. Saudara dan saya diciptakan sebagai pemenang. Amin. Kita diciptakan untuk mengalahkan hari ini keadaan apapun yang ada di sekeliling kehidupan kita. Apapun yang hari ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu sebabnya terang ini berbicara bahwa ketika dia bersinar, kegelapan tidak bisa menguasainya. Dan kalau kita lihat sebentar dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1, 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Dalam Dia, dalam Yesus, dalam firman yang hari ini saudara punya dikatakan ada hidup. Makanya tadi dikatakan ini bukan hanya sekedar kata-kata yang mati. Kata-kata yang kita biasa dengar setiap hari Minggu, yang pendeta khotbah. Saudara, ini ada hidup di dalamnya. Dan dikatakan kita perlu hidup itu. Kenapa kehidupannya firman itu? Kenapa? Karena itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Dengan kata lain, kegelapan tidak bisa mengalahkannya. Jadi saudara tidak terkalahkan ketika terang Tuhan bersinar dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan lihat dalam Matius 6 ayat 9 dan ayat 10. Ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita sebagai murid-muridnya. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ya, saya mungkin akan bilang gini, ini doa untuk para anak. Ya. Kenapa? Karena doa ini judulnya adalah doa Bapa kami. Jadi saudara itu kalau berdoa sama Tuhan itu anak kepada Bapa. Amin. Ya, anak kepada Bapa itu tidak ada batasan, saudara. Anak kepada Bapa bisa datang kapanpun. Ya, anak kepada Bapa, Bapa akan selalu mendengar apa yang menjadi seruannya anak. Amin. Bahkan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan. Amin. Nah, dikatakan karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Ini doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya berdoa tahun ini yang menjadi doa kita semua. Untuk minta supaya kerajaan Tuhan datang. Dan di dalam kerajaan Tuhan itu ada pikirannya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan, ada rancangannya Tuhan. Dan kita mau tarik itu di bumi seperti di surga. Saudara, semua tentang hidup kita itu di surga sudah selesai. Sekarang apa yang kita perlukan hari ini adalah menarik apa yang di surga untuk turun ke bumi. Menarik rencana Tuhan yang Dia katakan semuanya sudah selesai itu untuk hari ini terjadi dalam kehidupan kita di bumi. Amin. Di bumi seperti di sorga. Saudara,
ketika kita belajar akan hal ini, kita akan mengerti terang seperti apa yang Tuhan mau untuk bersinar di dalam kehidupan saudara dan saya. Berarti kalau di bumi seperti di sorga, terangnya seperti di mana saudara? Seperti di sorga, di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita. Amin. Saya suka dengan kitab Wahyu ya saudara. Kenapa? Karena dulu mungkin orang berkata kitab Wahyu tuh serem gitu ya. Kayaknya bacanya tuh waduh serem deh gitu ya. Saudara, kalau kita lihat Wahyu 1 itu dikatakan dengan jelas, inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Saudara, kalau tentang Yesus seharusnya nggak serem saudara. Amin. Inilah wahyu Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang ada di kitab Wahyu itu adalah cerita tentang kehidupan Yesus dan kehidupan kita. Kehidupan kita yang lama, yang berlalu diganti dengan kehidupan yang baru. Saudara, yang serem-serem itu ya di dalam kitab Wahyu itu adalah sebuah simbol akan apa yang ada di dalam manusia lama kita yang Tuhan ganti dengan hari ini kita menjadi ciptaan yang baru. Hari ini saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Gak mungkin saudara, Alkitab itu dari Kejadian ya sampai sebelum Wahyu, Yudas gitu ya saudara. Semuanya ceritanya tentang Yesus. Tiba-tiba Wahyu satu buku itu bukan cerita tentang Yesus. Tiba-tiba ceritanya tentang setan, tentang antikris. Mungkin gak saudara? Kira-kira. Mungkin gak Tuhan bagi bukunya dia, yang ini ceritanya semua tentang dia, tiba-tiba, tapi gini ya, nanti di bagian terakhir, itu ada nanti satu cerita bukan tentang aku, tentang setan, tentang iblis, tentang ini. Kira-kira mungkin gak saudara? Buku ini isinya adalah buku cintanya Tuhan, buku kasihnya Tuhan. Makanya dengan jelas tadi dikatakan, inilah wahyu tentang Yesus Kristus saudara. Tentang bagaimana dia hari ini ada di dalam kehidupan saudara dan ada di dalam kehidupan saya. Amin. Dan sekali lagi tadi, di bumi seperti di surga. Dalam hidup kita seperti di surga. Nah, kita lihat apa yang ada di surga saudara. Dalam Wahyu 21. Ayat 1 sampai 3 dulu ya, kita lihat Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, jadi ini adalah mempelai-mempelai wanita. Ya, Yerusalem yang baru itu berbicara kota yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, ini yang kita bahas, bait Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, dikatakan lihatlah ya. Kalau Alkitab katakan sebuah perintah, kenapa saudara? Karena terkadang mata ini tidak bisa melihat. Terkadang mata ini tertutup dengan keadaan, dengan masalah kehidupan ya. Tuhan suruh hari ini kita melihat. Apa yang kita lihat? Kemah Allah yang ada di tengah-tengah kita. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita lompat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita lihat. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Tadi kita katakan saudara, di bumi seperti di sorga. Saudara bayangkan yang di ayat 11 ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya bahwa di dalam kehidupanmu ada bait Allah. Kita adalah bait Allah, kemah Allah tadi supaya Allah Tuhan diam di sini. Kita menjadi umatnya dan dia menjadi Tuhan kita. Nah di sini saudara dikatakan kota itu artinya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita.
penuh dengan kemuliaan Allah. Boleh sama-sama kita katakan, taruh tangannya di dada ya. Dikatakan, aku penuh kemuliaan Allah. Amin. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wow, saudara, itu di mana? Di dalam kita hari ini. Kita semua di sini kalau dikasih permata pasti mau kan? Siapa yang nolak kalau dikasih permata? Waduh, ini permata yang paling indah, yang berkilau-kilau. Dan Tuhan bilang itu ada di mana? Ada di dalam kita. Amin. Sekarang kita lompat lagi ke ayat 22. Ini yang kemarin saya sempat bahas ya, bahwa bait Allah itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, dia berbicara dari Bukit Zaitun, dia katakan bahwa semua satu batu pun tidak akan tetap ada satu sama lain di atas batu yang lain. Kenapa? Karena dia akan hancurkan semuanya. Kenapa saudara? Karena bait sucinya Tuhan mau pindahkan bukan lagi di satu tempat, di suatu daerah. Tuhan mau pindahkan bait sucinya di mana? Di dalam kehidupan manusia. Amin. Nah, di sini dikatakan gini, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Jadi gini, di dalam kota Yerusalem tadi itu ya, kota Yerusalem yang terang, yang bersinar itu dikatakan tidak ada bait suci di dalamnya. Kenapa? Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi bukan lagi ngomongin bangunan saudara, bukan lagi ngomongin sesuatu yang harus bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjadi bait sucinya. Tuhan sendiri yang hari ini menjadi rumah buat saudara dan saya. Apa sih rumah? Tempat kita beristirahat, tempat kita untuk pulang, tempat kita untuk berlari. Tuhan yang hari ini jadi rumah buat kita. Next, kita lihat terus ayat selanjutnya dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ayat selanjutnya ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Saudara, di bumi seperti di sorga, yang pertama adalah saudara dan saya hari ini kita punya matahari yang abadi. Terang Tuhan yang bersinar begitu kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga tadi dikatakan kita tidak perlu lagi, ayat yang ke-23, tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali berpikir dalam pikiran kita yang kadang-kadang suka salah ini gitu ya saudara. Kita berpikir gini, Pak, mungkin kalau doa saya dijawab semuanya akan terang ya Pak, gitu ya. Mungkin kalau keadaannya berubah, semua akan jadi lebih terang ya Pak. Mungkin kalau orang itu berubah, keadaan saya akan lebih terang. Mungkin kalau saya dapat mujizat keuangan gitu ya, saya dapat pemulihan kesehatan, kita banyak kali berpikir kita perlu terang-terang dari dunia ini untuk menerangi kehidupan kita. Coba saya punya uang lebih banyak ya Pak, gitu misalnya. Coba aset saya masih banyak, nggak saya jual dulu ya Pak. Kan banyak yang kita mungkin menyesal gitu ya, aduh kenapa ya waktu itu aku buat pilihan yang salah gitu misalnya ya. Saudara, dan kita berpikir coba ya, kalau misalnya ada gitu ya, misalnya yang di sini yang jomblo-jomblo gitu ya, yang single-single, ya kita berpikir gini, mungkin ya kalau aku punya pasangan hidup gitu ya, hidup ini akan lebih terang gitu ya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kita butuh terang yang di dunia ini, tapi gini, ketika kita berdoa di bumi jadi seperti di surga, maka terang yang Tuhan mau bercahaya dalam kehidupan kita, itu adalah terang yang tadi kita baca saudara. Tidak perlu lagi
matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Firman Tuhan katakan tidak akan ada malam lagi di sana. Tidak ada yang gelap-gelap, saudara. Hari ini Tuhan terang, Tuhan berikan kita terang. Mempercayai hal ini, ya, makanya kita dikatakan kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Karena tadi yang kita lihat adalah ya kalau ada ini baru terang, baru terang, baru terang. Ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, saudara, ketika dia jadi bait Allah di dalam hidup ini, maka saudara nggak perlu apapun lagi untuk menerangi kehidupanmu. Dengan iman kita bisa katakan hari ini, hidupku terang. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Kita belajar ini di 2 bulan nih, 2 bulan dari Januari, Februari ya saudara. Hari pertama Tuhan ciptakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan let there be light. Biarlah terang itu ada. Artinya gini, dia nggak menciptakan terang saudara. Dialah terang. Jadi ketika dia berkata, dia katakan gini, biarlah terang itu memenuhi bumi. Dengan kata lain kemarin kita doa pengerja, Pastor Lukas bilang gini, dengan kata lain dia katakan gini, biarlah hadiratku ada di situ. Kenapa? Karena hadiratku memberi terang. Let there be light. Baru kemudian kehidupan diciptakan. Ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Kenapa? Karena ada terang. Dan itu yang harus jadi mujizat yang pertama, saudara. Mujizat yang pertama yang saudara dan saya perlukan hari ini bukan hanya sekedar yang kelihatan mata. Mujizat yang paling utama yang kita butuhkan hari ini adalah terang Tuhan menyinari kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Tadi kita nyanyi, give me Jesus. Saudara, ketika Yesus jadi segala-galanya, itulah terang yang sesungguhnya, saudara. Itu mujizat yang pertama. Baru ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dan menariknya gini, maka terang itu jadi. Kalau kita lihat, benda penerang itu baru diciptakan hari keempat, saudara. Baru diciptakan matahari, bulan, dan bintang. Artinya dari hari pertama sampai hari ketiga, terang yang membuat semuanya itu jadi terang itu apa, saudara? Tadi, kehadiran Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan sendiri. Makanya di dalam Wahyu dikembalikan. Wahyu ini kan mengembalikan yang lama, yang rusak, dikembalikan jadi ciptaan yang baru lagi. Ciptaan ulang. Recreation, saudara. Diciptakan ulang. Dan dia ciptakan ulang seperti desain yang awal, saudara. Bahwa ketika Yerusalem itu, ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Hari ini hidup kita penuh dengan terang. Amin. Boleh bilang sama dirinya sendiri, dalam hati juga gak apa-apa. Hidupku terang. Amin. Amin. Sekalipun mungkin ada yang bilang gini, gajian masih lama pak, gitu misalnya ya. Tapi hidupku terang. Aku sendirian melulu nih gitu misalnya yang galau-galau, tapi hidupku terang. Amin. Apalagi saudara yang ada di pikiran yang kadang-kadang datang ya. Hari ini kebenaran harus ada di atas kenyataan kita. Ya, kalau papa saya dulu bilang gini, fakta harus tunduk pada kebenaran. Karena kebenaran itu tingkatnya di atas, saudara. Perasaan kita, pikiran kita, apa yang kita lihat itu ada di bawahnya. Jangan sampai yang di bawah ini kita jadiin ukuran. Jadikan kebenaran ukuran, amin. Biarlah kebenaran menciptakan sesuatu untuk kehidupan kita. Kita lihat sebentar dalam Yesaya 60, ayat 19. Nah, kalau Yesaya ini nubuatan ya, nubuat Nabi Yesaya tentang sang terang yang datang ya. Kita tahu bahwa sang terang yang datang itu adalah Yesus ya. Orang sering baca Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah sebab terangmu datang ya. Nah ini saudara, ketika terang itu datang, ketika hari ini kita punya Tuhan Yesus, ketika hari ini Yesus bersinar dalam kehidupan kita, ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi siapa saudara?
Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Amin. Ayat 20 kita lihat. Ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan ini saudara, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Siapa yang masih berkabung? Siapa yang masih sedih? Tandanya terang itu bersinar saudara. Nggak usah sedih-sedih lagi. Nggak usah berkabung-berkabung, nggak usah galau-galau lagi gitu ya. Tadi pagi Pastor Vincent bilang menangisi diri, membanding-bandingkan diri gitu ya saudara. Udah, hari perkabunganmu telah berakhir. Ini ngomongin ini saudara bukan berarti nggak ada masalah ya saudara. Abis ini bilang, berarti nggak ada masalah lagi. Enggak. Saya nggak bilang nggak ada masalah. Tapi kan kita hidup di dalam kerajaan yang berbeda. Sehingga yang menguasai pikiran kita ini beda saudara. Masalah boleh terjadi di luar. Tapi yang di dalam sini tetap terang. Amin. Saudara bisa ngalamin tenang yang dunia ini gak bisa kasih. Tenang yang mungkin saudara belum pernah bisa rasain. Amin. Tenang karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tenang bukan karena kita punya banyak hal, kita bisa lakukan banyak hal. Saudara, ini beda. Ini tenangnya karena tadi matahari, dia yang akan menjadi matahari yang abadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Terang ini adalah terang yang abadi. Yang kedua saudara, ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terang yang tadi kita lihat adalah terang yang tidak perlu apapun untuk meneranginya. Terang yang kekal, terang yang akan selalu ada, menerangi dan tidak pernah gelap, tidak pernah redup saudara. Dan tidak butuh apapun yang lain-lain untuk menambah terang itu supaya semakin terang gitu saudara. Amin. Nah yang kedua, terang yang kita punya dalam kehidupan kita adalah terang yang dia akan bersinar semakin terang dan semakin terang dan semakin terang dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Saudara akan bersinar semakin terang dan semakin terang dan semakin terang? Amin. Jangan kita percayanya yang beda ya saudara. Karena gini, kita tuh akan mencari bukti untuk apa yang kita pilih untuk percaya dalam hidup ini. Kalau saudara percaya hidupmu akan semakin gelap dan semakin gelap dan semakin gelap, saudara akan cari bukti untuk itu. Dan saudara akan bilang gini, bener kan, gelap kan gitu ya. Tapi kalau saudara percaya hari ini ada terang Tuhan, maka saudara juga keluar dari tempat ini akan mencari bukti ya. Semua hal dalam kehidupanmu akan menunjukkan kepadamu, wow, benar Tuhan akan buat aku semakin bersinar. Kita baca ayatnya di dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow. Saudara, kian terang. Gini. Tadi dikatakan gak ada malam. Amin. Amin. Tadi Wahyu, Yesaya katakan gak ada malam ya saudara. Artinya gini, gak ada sore. Gak ada yang bilang gini, udah sunset nih gitu misalnya. Sunset emang indah ya saudara ya. Tapi gini, hidup kita jangan kita lihat hidup kita tuh ketika kita ada dalam kerajaan terang, gak ada yang namanya sunset. Jangan yang tua-tua mungkin yang umurnya udah banyak bilang ini, saya kan sudah tua gitu ya. Ya di sini orang tuanya semangat semua loh ya. Di depan nih Bapak Ibu lihat ini banyak opa-opa, oma-oma yang sudah tua-tua tapi semakin bersinar. Amin. Yang tua-tua amin. Yang muda-muda
Amin. Jangan gini ya, Pak, saya ntar lagi pensiun nih Pak, umur saya udah mau pensiun. Saudara enggak? Firman Tuhan katakan kita kian lama kian bersinar. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, dia bilang kayak gini. 18-19 dia bilang, jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam, mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Amin. Makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Ini hidup kita. Tapi kita jangan lihatnya seperti yang mata ini lihat ya saudara ya. Karena manusia tuh punya ukurannya sendiri, punya nilainya sendiri. Hari ini lihat sesuatu yang kekal yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan saudara. Makanya di dalam Paulus bilang gini, sekalipun manusia jasmani ini semakin merosot. Ini gak bisa dibohongin saudara. Namanya umur gitu ya saudara ya. Nanti kaki mulai bunyi-bunyi gitu ya, krek gitu ya. Jalan dikit udah capek gitu misalnya. Sekalipun manusia jasmaniah ini semakin merosot, firman Tuhan gini, tapi manusia batiniah semakin terang, semakin diperbaharui dari hari ke hari. Apa yang Tuhan buat semakin bersinar hari ini saudara? Sesuatu yang ada di dalam saudara dan saya. Dan itu gak bisa diukur dengan ukuran mata, saudara. Gak bisa diukur dengan ukurannya manusia hari ini. Gak bisa diukur dengan ukuran, kesuksesan manusia. Manusia punya ukuran kesuksesan. Dan kita harus percaya hari ini Tuhan akan buat aku semakin terang. Dikatakan dia akan bawa kita from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau orang dunia kan percayanya roda, benar gak saudara? Hidup itu roda, nanti di atas, nanti di bawah gitu ya. Itu yang kelihatan di luar. Saudara kalau di dalam roh, Tuhan gak bikin kita roda. Tuhan bikin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tadi jalannya orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang ketiga, terang yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya adalah terang yang akan menerangi keadaan yang ada di luar kita. Sederhana ya, saya mungkin sering mengingatkan tentang hal ini saudara. Terang masuk, gelap pergi. Amin. Boleh katakan ya sama-sama, terang masuk, gelap pergi. Amin. Hidup saudara akan jadi berkat. Saudara masuk, semua yang gelap-gelap, semua yang dari kegelapan itu harus pergi. Saudara ada di suatu ruangan itu harus berubah karena kehadiran kita di situ. Amin. Kenapa kita terang? Ya, saudara, inilah kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam tadi Wahyu 21, kita lihat ya ayat yang ke-24-nya. Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Amin. Saudara kalau ngomong kekayaan itu jangan cuma mikirin uang ya saudara ya. Kekayaan bangsa-bangsa itu berarti jiwa-jiwa saudara. Artinya apa? Ketika terang kita bercahaya, banyak orang akan datang dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya tulis sebuah renungan Divine Connection. Koneksi yang ilahi. Saudara, orang-orang yang hari ini kita temui dalam hidup kita itu gak ada yang kebetulan loh. Teman kantor kita, karyawan kita, bos kita, saudara mereka semua itu gak ada yang kebetulan ada dalam hidup saudara.
Nggak ada yang iseng-iseng ada di situ. Mereka semua ada di situ untuk melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mereka mengalami terang Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan ayat 24, bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Artinya gini loh saudara, orang-orang akan nebeng, enak deket-deket kamu, terang. Amin. Ya, akan berjalan dalam cahayanya dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka. Artinya apa tadi? Jiwa-jiwa akan dibawa datang ke dalam kehidupanmu. Ketika terangmu bersinar, ya, jangan kaget kalau nanti saudara jadi tambah sibuk ya saudara ya. Tapi tambah sibuknya tuh sibuk untuk jadi berkat. Amin. Sibuknya gini loh, kalau pagi itu saudara bangun sibuk ini, ih hari ini siapa lagi nih yang mau aku berkatin nih, gitu loh. Amin. Coba lihat kiri kanannya, jangan pagi-pagi bangun gini, siapa yang kira-kira bisa berkati aku hari ini ya. Siapa yang kira-kira hari ini bisa kasih aku uang gitu, bisa kasih aku berkat. Saudara ubah cara berpikirnya, saudara kan terang, amin. Jadi saudara pagi-pagi bangun gini, aduh aku kayaknya hari ini pengen jadi berkat buat banyak orang nih gitu ya. Siapa ya yang hari ini kira-kira bisa aku berkat? Ini tuh orang yang hidup dalam terang kayak gitu saudara. Amin, makanya orang suka deket-deket. Saudara tuh kayak magnet gitu ya. Kenapa enak deket-deket kamu gak lapar gitu misalnya. Paling gak gitulah saudara ya. Deket-deket saudara dijajanin gitu loh ya. Jangan deket-deket kita gak dijajanin. Dia mah bahasanya ini bukan nggak ada di sini ya saudara. Dia mah pelit gitu misalnya. Dalam terang nggak kayak gitu, amin. Kita akan bilang gini, sini deket-deket aku, ya. Kenapa? Aku pengen traktir. Ya, amin. Coba lihat kiri kanannya itu suka traktir semua tuh saudara ya. Yang ada di kiri kanan saudara tuh orang-orang yang jadi berkat semuanya. Ya, nanti teman-teman saudara akan panggil bos gitu ya. Kenapa? Karena dia traktir terus gitu misalnya. Amin. Saudara hari ini inilah kehidupan kita gini. Terang itu ketika dia bercahaya, dia harus dialami oleh orang-orang. Makanya kita belajar 2 bulan ini. Terang itu gak bisa ditaruh di bawah gantang. Artinya gini, gak bisa ngumpet gitu loh. Gak bisa sembunyi. Dia adalah kota yang terletak di atas gunung yang firman Tuhan katakan gini. Tidak mungkin tersembunyi. Saudara gak mungkin tersembunyi. Karena orang mengalami Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Orang bisa mengalami sukacitanya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, kasihnya Tuhan. Saudara 3 hal ini mungkin menjadi penutup untuk tema kita di 2 bulan ini. Tapi saya berdoa saudara, tema ini bukan hanya sekedar jadi tema ya. Kita bisa merenungkan dan menghidupi tema ini. Tadi, kita gak perlu yang lain untuk hari ini kita berkata semuanya terang. Kita punya terang yang abadi, terang yang kekal. Amin. Dan kita harus percaya. Glory to glory. Jangan percayanya yang buruk akan terjadi dalam hidupmu. Jangan gini loh, gimana nanti kalau misalnya aku gak bisa bayar? Gimana nanti kalau keadaannya akan tambah buruk? Saudara hari ini mulai percaya yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang tua percaya yang baik akan terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Suami percaya itu buat istrinya, istri percaya itu buat suaminya. Ya, jadi jangan ada istilah sunset ya saudara. Udah sunset nih, gitu misalnya. Saudara kita terang terus, ya. Waktunya berhenti di siang, nggak ada malam. Amin. Dan yang tadi terakhir, terang itu akan memberkati banyak orang. Saudara, kita lihat sebentar di dalam 2 Korintus 3. Bangsa Israel itu diajar untuk mereka mengenal Tuhan. Dan mereka itu diberi penuntun yang namanya hukum Taurat.
Jadi mereka tuh dikasih hukum, ya. Dikasih aturan, dikasih gini saudara, sebuah tulisan, sebuah mungkin kalau bahasanya kita zaman sekarang gini, sebuah manual book. Ya. Diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa lagi dekat dengan manusia. Manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Sampai Yesus harus datang. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab jika yang pudar itu ya dalam perjanjian lama ya disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Artinya gini, kehidupan kita sekarang, saudara dan saya, yang pudar itu apa? Hukum yang tertulis itu, saudara. Hukum Taurat itu, pelayanan yang dikatakan kepada loh-loh yang mati, yang diukir kepada kematian dikatakan. Itu saja ketika diberikan, disertai kemuliaan. Kenapa? Karena gini, ketika bangsa Israel, Musa turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel gak bisa lihat wajah Musa. Kenapa? Karena wajah itu begitu bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Artinya di dalam Korintus ini ditulis, kalau pelayanan yang membawa manusia kepada yang ujungnya hanya semu, ujungnya hanya kematian saja disertai kemuliaan, ayat 11 tadi dikatakan, apalagi pelayanan yang menuntun kita kepada roh, kepada kemuliaan, dia tidak pudar, dia disertai oleh kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 11 tadi, boleh media bantu saya dulu. Kita lihat ya saudara, renungkan ayat ini. Wow. Nah, kita mundur sebentar dari ayat 7, kita lihat ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian, ayat 7, terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, oke, ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ini yang ada buat kehidupan saudara dan saya hari ini. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan itu. Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Yang ujung-ujungnya orang dihukum, ujung-ujungnya orang salah aja diberikan kemuliaan, disertai kemuliaan. Apalagi pelayanan yang tujuannya, ujung-ujungnya membawa manusia kepada keselamatan, kepada pembenaran. Amin. Ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi dulu, wah itu mulia, dulu itu keren banget, hebat banget, terang yang bersinarnya gitu ya saudara ya. Tapi gini, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, apa kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu saudara? Yesus. Ketika Yesus datang hari ini di dalam kehidupan kita, yang lama sama sekali tidak mempunyai arti. Dan at the end dari 2 Korintus 3 ini bagus banget saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke-18, kita lompat ke ayat yang ke-18. Ini yang tadi kita bahas. Kita baca sama-sama yuk. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, transform us from glory to glory. Saudara, terang ini hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita merenungkan hal ini. Biarlah kita hari ini melihat kehidupan kita berbeda. Jangan melihat kehidupan kita
yang gelap-gelap. Saudara bukan lagi orang yang gelap, saudara. Amin. Saudara percaya bahwa saudara bukan hidup dalam kegelapan. Kadang-kadang kita tuh ragu gitu ya saudara ya. Kalau kita tuh hari ini hidup dalam terangnya Tuhan. Wow. Sebentar saudara, saya lagi cari suatu ayat yang... Nah, kita lihat Efesus 4 yuk. Efesus 4 ayat 17. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah ini orang yang gak hidup dalam terang, orang yang hidup dalam gelap, pikirannya tuh banyak yang sia-sia. Sia-sia itu maksudnya apa ya Pak? Pikiran yang gini, kayak ketakutan, ditakutin kan emang terjadi saudara. Tahu-taunya nggak jadi juga gitu. Tapi tiap hari kita dicuri damai sejahteranya, kita nggak punya ketenangan, kenapa cuma takut aja gitu kan. Bener ya. Nah Tuhan tegaskan sekali lagi, jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ciri orang yang tidak mengenal Allah apa? Pikirannya sia-sia. Ini bukan hanya ngomongin Kristen, nggak Kristen ya saudara. Karena banyak orang Kristen juga tidak mengenal Allah. Ya kadang-kadang di sini nih ada yang pikiran yang sia-sia loh, ya. Khawatir, takut, bingung, marah, cemburu, iri hati, kecewa. Saudara, udah kata firman Tuhan, jangan lagi ada itu. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Nah ini, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa saudara? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saya mau kita sama-sama baca ayat 20 yuk. Ayat 20 kita baca sama-sama. Ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Ini garis bawahi ini. Kamu bukan demikian. Kamu bukan orang-orang yang hidup dalam gelap. Kamu bukan yang tadi ada sunset dalam hidupnya gitu ya. Kayaknya aduh ya aku perlu ini supaya terang Pak. Aku perlu ini supaya lebih terang. Saudara kamu bukan demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Ini kalau firman Tuhan bilang ini bukan kita, ya kita harus percaya saudara. Amin. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam apa? Roh dan pikiranmu. Tuhan mau hari ini kita semua dibaharui oleh Tuhan. Amin. Kamu bukan demikian. Kamu bukan orang yang hidup dalam gelap. Kita hari ini gak hidup di situ saudara. Ya, beberapa minggu yang lalu kita nyanyi gini. Because He live, I can face tomorrow. Because He live. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu apa saudara? Yesus pegang hari esok. Nih. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Saudara, siang hari ini biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita bukan hanya ngomong terang. Gitu. Tapi memang kita hidupi kehidupan yang ada di dalam terang.
tadi saudara. Saudara mungkin akan berbeda dengan banyak orang ya saudara. Tapi saya suka kalau apa yang ada di kitab Wahyu itu bisa kita hidupi hari ini dalam kehidupan kita. Yes. Karena buku ini ditulis adalah buku tentang kehidupan saudara dan saya. Kalau tadi dikatakan dia jadi terang yang abadi, ya itu akan jadi benar-benar saudara dalam hidup kita. Yes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.